Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil azzi wal jalal, tawahhada bil kibriyai wal kamal, al-baqi wa ma siwahu fan, al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-qail lamma su'ila an aqyasil mu'minin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqyasul mu'minin aktsaruhum lil mauti dzikran wa ashadduhum isti'dadan lah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Khusus yang sama-sama kita hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat. Wa nakhussu bidzikr sahibul janazah, guru kita, orang tua kita, Kiai Al-Haj Abdul Hakim, ta'anallahu bi tuli hayati wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Asatidzah yang lain mohon maaf saya tidak menyebutkan karena banyaknya dan waktu yang begitu singkat yang diberikan kepada saya. Kita doakan guru-guru kita semoga senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan keberkahan dan ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, dan ini adalah malam ketiga dari berpulang ke rahmatullahnya almarhumah Ibu Hajjah Alawiyah binti Hajjah Haji Syarafah. Pertama saya mengucapkan kalimatut ta'ziyah dengan ucapan a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga almarhumah diampuni salah dan dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jelasnya sahibul janazah guru kita Kiai Al-Haj Abdul Hakim ini bersedih. Wa innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Tapi wa ma lana illa an naqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Air mata boleh meleleh, hati boleh berduka, tapi kita tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita muncul, dari Allah kita berada dan akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita doakan almarhumah mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin almarhumah ini akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, suaminya, guru kita Kiai Al-Haj Abdul Hakim ini, dia ridho dengan berpulang ke rahmatullahnya almarhumah. Bukti ridhonya, dia urusin jenazahnya almarhum sampai malam hari ini, malam ketiga. Fa ayyuma mar'atin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, matat wa zawjuha an haradin qila laha udkhuli al jannata min ayyi babin min abwabiha syi'ti. Perempuan mana saja wafat, suaminya itu ridho. Bukti ridhonya, diurus jenazahnya almarhum sampai malam hari ini. Bukan cuma keluarga besarnya, murid-muridnya, tetangganya, guru-gurunya datang malam hari ini berkumpul di tempat ini mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan sekali lagi almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalalatul khairnya, almarhumah ini digiring, diwafatkan di bulan baik, bulan Muharram. Kalau Allah menginginkan seorang hamba itu baik, maka yasta'milu. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Kalau Allah menginginkan seorang hamba itu baik, diperjalankan, dia gunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Yuwaffiqhu ila amalin khairin qabla mautih. Diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia wafat. Salah satunya digiring
supaya dia wafat di bulan yang mulia, bulan Muharram 1447 Hijriah. Yang ketiga adalah Lailatul Khairnya. Sekian banyak orang yang berdoa malam hari ini. Kata Rasul, istaghfir minan nas min du'ail khair fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabulah. Doa yang baik-baik perbanyak orangnya, karena kita nggak tahu di lidah siapa yang langsung doa tersebut akan tembus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan buat almarhumah insya Allah akan tembus langsung ke arsy-Nya Allah. Almarhumah akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada khatmul Quran. Imam Ahmad Ibnul Hanbal itu pernah di dalam buku Dalilus Sa'ilin, ra'a rabbahu fil manam 99 marrah, 99 kali dia mimpi ketemu dengan Tuhannya. Lalu dia berucap di ke-99-nya, "Lau ra'aitu rabbi fil mi'ah la as'alanna." Kalau saya ketemu Tuhan saya untuk yang ke-100 kali, saya akan bertanya kepada Tuhan saya. Subhanallah, Allah kasih kesempatan ketemu lagi dalam mimpinya dengan Tuhannya untuk yang ke-100 kali. Dia tanya sama Tuhannya, apa pertanyaan yang muncul dari mulut Imam Ahmad Ibnul Hanbal? Dia bertanya kepada Allah, bukan minta rizki, tapi dia minta, ya Rabb, yang dia tanyakan, bima yataqarrabu ilaikal mutaqarribun. Bagaimana seseorang itu bisa dekat kepadamu dengan sedekat-dekatnya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bikalami, katanya, dengan firmanku, dengan Al-Quran. Lalu ditanya lagi oleh Ahmad Ibnul Hanbal, bifahmin au bighairi fahmin ya Rabb, dengan pemahaman atau tidak dengan memahami ketika membacanya. Saya mau tanya sama antum semuanya, ketika antum tadi tadarus Al-Quran, apa semua kalimat-kalimat yang ada di dalamnya antum pahami? Kan enggak. Ketika ditanya oleh Ahmad Ibnul Hanbal, bifahmin au bighairi fahmin, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bifahmin wa bighairi fahmin. Dan kita hatamkan malam hari ini, man khatamal Quran falahu da'watun mustajabah. Siapa saja yang menghatamkan Al-Quran, insyaallah doanya mustajab. Sekali lagi, ini dalalatul khair buat almarhumah, insyaallah akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini buat kita sebuah pembelajaran, kafa bil mauti wa'idha. Ayo berbekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saat ini adalah kesempatan emas buat kita untuk berbekal sebanyak-banyaknya. Bulan mulia, bulan Muharram. Karena as-salafus salih yu'azzimuna 13. Dulu salafus salih 10 hari ada 3 yang diagungkan. Al-asyrul awakhir min Ramadan, wal asyrul uwal min Dzulhijjah, wal asyrul uwal min Muharram. 10 malam terakhir dari Ramadan, karena ada malam Lailatul Qadar. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena ada hari Arafah. Dan 10 hari pertama dari bulan Muharram, karena ada hari Asyura. 10 Muharram. Masyaallah muslimin, ini hari 10 Muharram bukan hari yang main-main ini. Ayo manfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya, terutama nanti 10 Muharram jatuhnya hari apa besok? Hari Minggu insyaallah. Jangan sampai kita nggak berpuasa. Berpuasa, di dalam buku Lataiful Ma'arif ada cerita menarik. Fatah Ibnu Syukhrub, yang puasa itu bukan cuma umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta namal katanya berpuasa. Fatah Ibnu Syukhrub itu punya kebiasaan. Kebiasaan apa? Dia remukkan khubz, kemudian dia tebarkan buat semut, dimakan itu sama semut. Hatta idza kana yauma Asyura, tapi begitu datang hari Asyura, yafutu huwa al-khubz, dia remukkan itu roti, ditebarkan, lam yaqulu, semut aja nggak mau makan itu. Artinya semut aja puasa hari Asyura. Bahkan di Irsyadul Ibad, bukan cuma semut, al-wuhush wal hawam, binatang-binatang buas, bahkan binatang-binatang melata pun ikut berpuasa. Antum percaya enggak? Binatang buas, binatang-binatang melata ikut puasa. Kalau antum enggak percaya, besok hari Minggu pergi ke kebun binatang, masuk ke kandang macan, masuk ke kandang buaya. Kalau memang benar
antum tidak dimakan bahwa binatang-binatang buas itu insya Allah ikut berpuasa. Allahu akbar walillahillah. Artinya saya ingin mengajak, ayo puasa. Apa hikmah dari puasa ini? Ahtasib, kata Rasulullah, ayyukaffirallahu anhu as-sanah al-madiyah. 1 tahun salah dan dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalannya atau siatu alal iyal. Ayo beri keleluasaan rezeki kita kepada keluarga kita, anak bini kita. Maka besok hari Minggu yang akan datang ini, kira-kira bini kita kalau diajak ke toko emas girang apa kagak? Ajak bahagiakan. Bahkan Ibnul Uyainah itu bercerita, jarabna hadza mundu 50 aw 60 sana. Kami coba lakukan itu. Atau siatu alal iyal, kami bahagiakan keluarga kami selama 50 atau 60 tahun, dan selama itu dia mendapatkan famanilna illa khairan. Kami tidak mendapatkan kecuali yang baik-baik. Subhanallah. Atau siatu alal iyal. Dan yang terakhir aja, ayo di hari itu perbanyak bersedekah. Man tasaddaqa fi kana kasodaqatis sanah. Yang puasa pada hari itu insya Allah nilai puasanya seperti orang yang berpuasa selama setahun. Saya tutup dengan sebuah kisah menarik. Masyiral muslimin, kisah ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Yafi di dalam buku Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Ada qadhi ghani. Qadhi itu hakim agama, kaya raya dia. Begitu hari Asyura, atahu faqirun dzu'iyal. Ada orang miskin, banyak punya anak, banyak punya keluarga, datang ke hadapan sang qadhi yang kaya raya tadi. Lalu sampai di depan sang qadhi, dia mengatakan, a'azzakallahu ayyuhal qadhi, semoga Allah memuliakan engkau wahai al-qadhi, bihurmati hadzal yaum, dengan kemuliaan hari Asyura, saya minta kepadamu. Apa yang diminta? Asyratu amnanin minal khubz wa khamsatu amnanin minal lahm wa dirhamaini. Beri saya, ini anak-anak saya kelaparan belum makan, beri saya 5 kilo gandum untuk saya buat roti, 10 kilo gandum buat saya bikin roti, 5 kilo daging dan 2 dirham. Kata sang qadhi yang kaya raya, entar zuhur ente datang ke sini. Begitu zuhur dia datang, ternyata di PHP dia, harapan palsu. Padahal anak-anaknya dia udah jadi, entar zuhur kita makan enak insya Allah. Qadhi mau ngasih kita makanan yang enak-enak. Subhanallah, begitu zuhur dia bilang, entar tunggu sampai asar. Datang waktu asar, ternyata nggak dikasih juga. Maka dia keluar dari rumah sang qadhi munkasirul qalb. Hatinya itu benar-benar terenyuh. Sakit dia, dibohongin, di PHP sama sang qadhi. Akhirnya dia jalan terus, tahu-tahu dia berada di depan pintu sebuah orang Nasrani yang lagi duduk di depan pintu. Lalu dia ngomong sama orang Nasrani tadi, bihurmati hadzal yaum as'aluka syai'an, dengan kemuliaan hari ini saya minta kepadamu sesuatu. Maka ditanya, ayyu yaumin hadza, hari apa hari ini? Ini hari Asyura. Anjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini dulu Musa diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan. Nabi Yunus itu keluar dari mulut ikan paus pada hari ini. Nabi Nuh kapalnya itu merapat pada hari ini. Subhanallah, banyak peristiwa-peristiwa penting di hari ini. Setelah disebutkan ini, lalu ditanya, apa yang Anda inginkan? Saya minta, katanya, 10 kilo gandum untuk saya bikin roti, 5 kilo daging, dan uang 2 dirham. Yang diberikan subhanallah bukan cuma 10 kilo gandum, 10 karung gandum. Bukan cuma 5 kilo daging, 100 kilo daging. Bukan cuma 2 dirham. Dikasih dia sama orang Nasrani tadi 20 dirham. Pulang gembira dia dengan anak-anaknya semuanya. Begitu dia gembira, dia makan enak. Malamnya walamma jannal lail, ketika malam datang, sang qadhi tadi yang mem-PHP orang ini mimpi. Dalam mimpinya ada suara yang memanggil-manggil dia. Begitu dia mendengarkan kepalanya ke atas, ra'a qasraini, ada 2 istana. Yang pertama qasr terbuat dari min zahab wa fiddah, istana yang terbuat dari emas dan perak, dan yang satu lagi min yaqutatin hamra,
dari batu mulia yang warnanya merah. Ditanya sama Allah Subhanahu, ya ilahi, liman hadanil qasran? Dua istana ini milik siapa? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya seharusnya milik kamu, kalau engkau memenuhi hajat orang miskin tadi. Tapi sekarang dua istana ini sudah saya berikan kepada orang Nasrani. Fantabah, dia terbangun, maruban, ada rasa takut, penyesalan yang begitu dalam. Besok paginya wa idza kana ghadan, dia datangi orang Nasrani tadi. Lalu dia tanya, madza fa'alta fil barihati ayyuhan Nasrani? Apa yang engkau telah lakukan wahai orang Nasrani kemarin? Lalu orang ini mengatakan, dari mana anda tahu? Saya mimpi. Dalam mimpi saya begini-begini diceritakan. Lalu sang qadi minta, bi'ani al khair alladhi amiltahu ilayya. Jual kebaikan yang telah anda lakukan kepada saya. Dia minta berapa? Tadi padahal Nasrani tadi cuma memberikan 10 karung gandum, 100 kilo daging, dan 20 dirham. Mau dibeli sekarang kebaikannya dengan harta bimi'ati alfi dirham, 100.000 dirham. Tapi apa kata si Nasrani? Wa kullu maqbulin ghalin. Segala sesuatu yang sudah diterima oleh Allah mahal harganya. La abi'uka walau bimilil ard zahaban. Saya tidak akan pernah menjual ini kepada anda meskipun anda beli dengan sepenuh emas, emas sepenuh bumi ini. Subhanallah. Lalu orang ini masih kekeh pengen memiliki. Anta Nasrani, anta nggak mungkin memiliki dua istana tadi. Lalu dilepas tanda-tanda Nasraninya. Lalu dia berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat dua istana. Masyaallah muslimin, artinya apa? Kesempatan emas ada di hadapan kita. Jangan sia-siakan besok hari 10 Muharram. Bahagiakan keluarga kita, puasa kita di hari itu, dan jangan lupa perbanyak bersedekah, bekal kita untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Kita baca suratul Fatihah. Kita doakan almarhumah Ibu Hajjah Alawiyah binti Syarafah. Mudah-mudahan almarhumah di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir malam hari ini di tempat ini menjadi sebab diturunkannya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.